Panjang ketat, baju ketat, lekuk tubuh kelihatan. Bukankah di Muslim tidak boleh hal itu? Sebelah kiri dibawa ke atas. Kiri dibawa ke atas. Serius? Sisanya ke bawah ke bawah dagu. Terus agak dijadiin satu gitu, terus naikin sekali. Gimana ya kreasi jilbab yang cocok untuk orang gemuk dan pendek lehernya? Hari ini luar biasa sekali di studio ya, Anda lihat. Luar biasa, kayak cabai hijau semua gitu. Oke, kita akan undang nih orang bintang tamu kita. Langsung aja, ini adalah Saskia Adia Meka. Langsung duduk ya? Okay. Langsung duduk. Kesian ibu hamil soalnya. Saskia ini hamil jalan 5 bulan. Iya. Oke. Karena memang udah ingin punya anak atau kebablasan? Enggak, emang pengen punya 2 dan jaraknya rencananya emang 3 tahun dan ini pas 3 tahun pas lahirannya nanti. Pas. Oh, yang anak pertama sudah? Anak pertama sekarang 2,5 tahun. 2,5 tahun, iya. Berarti nanti pas lahir 3 tahun. Udah 3 tahu tahun. belum ini cowok atau cewek? Udah sih, tapi masih berharap siapa tahu bisa berubah lagi. Jadi ya ntar aja. Yang pertama itu? Cewek. Cewek, berarti iya. pinginnya cowok. Pengennya, tapi ya kalau cewek lagi nggak apa-apa. Apa cewek lagi nggak apa-apa. Apa bedanya dengan kehamilan pertama? Kehamilan pertama, yang ini mabok banget. Mabok banget? Mual banget, terus apa ya? Nggak ada sih, kalau pertama kan masih baru anak pertama lagi heboh-hebohnya, jadi dikit-dikit ngidam, dikit-dikit apa. Ini udah nggak ngidam sekarang? Sekarang udah nggak lebay, jadi nggak sedikit-dikit aku hamil nih, terus kayaknya pengen show off terus kalau lagi hamil. Kalau sekarang tuh bahkan sering lupa kalau sebenarnya lagi hamil gitu. Tapi katanya Anda sampai muak melihat wajah sendiri. Iya benar. Jadi aku lagi bikin planning, bikin buku fashion. Buku fashion. Terus aku pemotretan pas hamil 1 sampai 2 bulan. Oke, belum kelihatan tuh ya? Belum kelihatan, tapi lagi mabok banget gitu kan. Tiba-tiba pas udah bukunya fotonya jadi, aku harus ngedit dan memilih foto-foto mana aja yang mau aku pakai. Tiba-tiba aku mual setiap lihat hasil foto itu semua. Jadi sampai sekarang. Itu kan yang modelnya kamu sendiri? Aku sendiri. Jadi kamu lihat foto kamu sendiri mual? Iya, mual. Kamu baru ngerasain apa yang orang-orang pikirkan selama ini, Bang? Itu tidak terbukti karena aku main sinetron dari 2005. Kalau pada mual setahun udah nggak ada lagi. Dan kamu undang aku udah 3 kali. Oh iya, sharingnya kan? bagus kalau kamu diundang sini. Setiap kali diundang sini hamil soalnya. Terus kalau melihat wajah sendiri mual, melihat wajah suami gimana? Itu hamil pertama. Kalau lihat Mas Hanung mual. Kalau hamil kedua ini nggak terlalu mual. Katanya lihat baunya suami. Itu hamil pertama, hamil kedua nggak terlalu lebay. Kalau hamil pertama tuh udah lihat Mas Hanung dikit yang kayak, aduh mual banget. Tapi kalau dia nggak ada nyariin gitu. Oh, kangen. Iya. Oke. Terus kalau ngidam apa sekarang? Ngidamnya nggak sih. Kalau hamil pertama tuh dulu ngidam rumah. Karena kita belum punya rumah. Matre banget ya, ngidam rumah ya. Jadi baru nikah. Orang ngidam nasi uduk, dia ngidam rumah. Ngidamnya rumah, jadi baru nikah kita masih ngontrak, pengen punya rumah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah nggak punya ngidam apa-apa. Nggak punya ngidam apa-apa, oke. Saskia ini juga menjadi casting director di produksi film Hanung ya? Ya. Betul ya, waktu itu kita pernah tanya-tanya, pernah cerita ya? Pernah cerita, cuman lagi-lagi pas hamil ini, aku mood kan berubah banget. Nah akhirnya pas tengah-tengah lagi persiapan dan di lokasi di kantor kan banyak yang ngerokok. Jadi daripada aku menyetop 50 sampai 60 orang buat ngerokok, jadi mereka yang bilang lu udah nggak usah ke kantor deh karena kalau lu dateng kita jadi nggak bisa ngerokok gitu. Oh betul. Padahal ngerokok itu tidak baik ya. Iya. Tapi kenapa pemerintah kita jualan rokok terus ya? Ya tapi saya sebenarnya nggak suka rokok. Wah saya kalau ada pabrik rokok nih saya bakar. Cuma pabriknya jauh jadi satu-satu saya bakar itu. Tugas seorang casting director itu kan adalah dealing budget dengan artis. Iya. Ya kan? Anda kan ibu-ibu nih ceritanya. Pasti kalau dealing budget pasti cerewet banget dong.
Aku ketemu banyak yang lucu-lucu. Pengalaman dealing budget paling lucu tuh sama Om Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo. Iya, jadi pertama kali aku nelfon Om Tejo tuh belum sadar bahwa aku Saskia yang istrinya Mas Hanung. Pokoknya perempuan lah dia taunya kan. Nah terus pas modeling dia baru modeling kalau aku kirim foto. Foto kamu? Foto aku. Oh. Nah ya udah setelah kirim baru dia mau dengan budget yang aku punya. Tadinya sih nggak mau pas kirim taunya. Oh oke, gitu. Jadi begitulah paling lucu Om Tejo. Boleh dapat bocoran nggak siapa sih budget paling mahal? Waduh. Yang jelas kita, aku nggak bisa nyebut siapa paling mahal, tapi kita lagi persiapan film Soekarno, film kolosal, filmnya Bung Karno. Terus ini ya mungkin karena kolosal atau apa, mungkin pemain-pemain yang paling mahal yang di film ini. Oke, kalau saya yang main film, kira-kira kamu berani deal berapa? Tergantung karakternya sih. Jadi apa aja nggak apa-apa lah. Jadi apa aja. Asal jangan gulung kabel aja. Nggak bisa itu, karena tiap budget produksi tuh beda. Jadi aku misalnya bisa bayar pemain di sini sampai misalnya taruh 80 juta. Next movie misalnya kita budgetnya nggak sebesar itu pasti bisa cuma 20, 30 gitu. Maaf saya tidak tertarik. Oke. Ratingnya lebih tinggi di sini ya. Main film dibayar 20 juta itu berapa lama bikinnya? Syutingnya 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu. Tapi kan itu bisa dikasih lihat sampai tua, sampai kita punya anak cucu. Kalau film kan lebih ke prestis sih kalau film. Oh, gitu. Bukan karena budgetnya lebih long ya? lasting, enggak sih. Ya udah Anu aja Nu, main film lagi Nu. Ya kan udah pernah main 5 cm. Oh main. Oke, kita akan tanya lagi nanti dan kita nanti akan masuk ke bisnis karena nanti kita punya bintang tamu yang akan berbicara tentang hijab. Jadi, wah pokoknya desain-desainnya luar biasa, bagus. Sayang sekali saya tidak bisa pakai. Kita lihat nanti seperti apa aja. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pemain film terkenal, ya. Menikah dengan sutradara ya? Iya. Sutradara terkenal, ya. Bikin film bareng, iya. Sekarang punya bisnis fashion hijab yang namanya adalah Mechanism. Yes. Ya. Ini pasti kurang duit inilah. Enggak. Berarti suami tidak membiayai. Enggak. Tapi Mas Anu kadang-kadang gitu juga. Kenapa sih heboh banget kerja gitu kan? Cuman aku emang seneng aja gitu. Jadi kayak kalau aku syuting doang, uangnya nggak muter kan? Uangnya ya segitu-segitu aja. Sedangkan aku ngambil syuting cuman yang 1 tahun sekali. Sinetronku tuh khusus Ramadan. Di luar di luar itu aku biasanya casting director apa. Aku butuh buat muterin uang aja buat cari kegiatan, buat cari passion yang lain gitu. Terus kenapa larinya ke fashion? Ke fashion hal yang paling mudah buat aku. Setiap perempuan itu butuh fashion. Setiap orang bisa menjelaskan siapa dirinya dengan fashionnya dia. Ya udah, jadi buat aku setiap perempuan ya sama kayak makanan buat aku fashion tuh. Baju tapi itu kan you basically have no idea about fashion. Oh iya emang. Aku tiap kalau mau bikin baju baru kayak aku nggak ngerti bahan, nggak ngerti desain, nggak ngerti itu semua. Kan berarti belajar ulang lagi. Untuk saat ini sih ya masih lihat referensi. Jadi model-model apa, terus aku rubah sedikit seperti apa. Itu awal-awalnya sekarang begitu. Tapi mungkin lama-lama aku bisa belajar dari sana. Awalnya online? Online, yang emang paling bagus online. Nah, online terus buka toko? Iya, sekarang punya toko. Kenapa akhirnya buka toko? Punya toko itu sebenarnya bukan pride. Jadi Mas Hanung sebel di rumah tuh banyak banget stok baju yang berantakan. Okay. Jadi sebenarnya sih nyewa tempat buat naruh stok baju. Buat naruh itu awalnya. Terus kenapa nggak sekalian sama butik aja? Tapi ya? Let's talk honestly ya, kita bicara jujur. Tapi menguntungkan online atau punya toko sekarang ini? Online itu ibaratnya 8:2. Di online aku dapat 8 ini, pembeli di butik 2. Oh ya? Iya. Belum lagi biaya untuk butik dan sebagainya. Iya benar, emang online jauh lebih bagus. Jadi sekarang tuh bisnis online sudah jauh lebih bagus. Wow, ya. Oke, makanya banyak sekali sekarang jual online semuanya. Ya. Oke, kita lihat dulu ini adalah bisnis dari Saskia.
tanya nih, seandainya Anda membuka butik seperti ini, tapi Anda punya online juga ya? Iya. Apakah harga barangnya beda? Enggak, harga barang sama. Dan prinsipku aku pengen semua mahasiswa atau anak sekolah bisa beli di aku. Jadi barang termahal yang aku jual di sana 300.000. 300.000 itu paling mahal. Kayak jilbab tetap bisa modis, tetap bisa tapi fashion. kenapa jualnya bisa sama? Kan Anda buka butik harusnya lebih mahal dong biayanya semua. Tapi segitu, yang penting buat aku nutup aja sih, bukan cari keuntungan yang besar banget dulu di awal. Tapi butiknya malah ditutup sama online ya akhirnya? Ketutup sama online. Oh, luar biasa ya. Oke, nah ini siapa yang ngedesain? Aku. Tadi Saskia bilang bahwa ketika mau buat baju aja you confused mau bikin seperti jadi apa? setiap mau bikin desain baru aku lihat apa yang lagi happening sekarang. Terus aku rubah-rubah dikit biar aku juga nggak mau copycat, aku nyontek persis enggak. Tapi aku liatin apa yang lagi hits, udah rubah-rubah dikit. Contohnya apa yang lagi hits sekarang? Apa yang lagi hits? Yang jelas prinsipku aku sukanya pakai kaos. Karena aku kan tinggal di Indonesia, panas banget dan aku nggak suka baju bahan yang ribet. Aku seneng yang simple gitu. Ini Nah contohnya kayak gini, aku seneng pakai baju-baju yang bahannya tipis, yang apa gitu. Jadi salah satu ciri khasku adalah kaos. Tapi tetap harus modis. Oh ya, ini modis nggak? Modis kok, modis. Oke, tepuk tangan dulu buat Saskia. Kita akan mengundang seorang desainer lagi dan ini terkenal sekali dengan hijabnya dan pakaiannya. Tapi kita lihat dulu siapa dia. Silakan. Dian Pelangi merupakan salah satu desainer muda multitalenta yang berhasil membawa hijab menjadi salah satu ikon fashion di kalangan anak muda Indonesia maupun mancanegara saat ini. Berawal dari bisnis orang tua sejak tahun 1991, kini wanita berusia 21 tahun ini sudah sukses memiliki perusahaan busana muslim yang terkemuka di Indonesia. Keunikan motif dan warna yang memancarkan kekayaan budaya Indonesia membuat popularitas Dian menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia mode Indonesia. Produk Dian Pelangi itu nggak pasaran. Jadi kalau sekarang kita tuh untuk pakai kerudung, kalau zaman dulu kan kayaknya bajunya biasa-biasa aja dan terkesan orang tuh bilang ketinggalan orang pakai kerudung. Tapi pas ada Dian Pelangi ini, jadi kita tuh jadi lebih bisa ngikutin juga perkembangan model-modelnya, karena model-model Dian Pelangi itu mengikuti tren mode yang ada. Terus motifnya pun dia punya ciri khas. Salah satunya itu kayak motif yang kayak gini, ini ada yang jumputan, jadi nggak pasaran motifnya. Terus ada juga yang kayak gini, yang songket, dia juga nggak pasaran. Ada payet-payetnya atau kayak gini tuh, payetnya tuh nggak pasaran kayak, jadi kesannya nggak norak. Kalau Dian Pelangi mungkin mahal ya kalau misalnya, tapi sesuai sama dengan kualitas barangnya. Oke, Anda sudah lihat tayangannya. Sekarang kita akan undang orangnya langsung. Ini adalah desainer muda Dian Pelangi. Apa Dian? Oke, silahkan duduk. Iya, silahkan duduk. Oh, bagus sekali itu kupu-kupu. Iya, kebetulan. Itu tadi kita sudah lihat dari butiknya. Mahal-mahal bajunya. Nggak juga sih, ya lebih dibilang affordable lah gitu. Affordable. Mahal tapi worth it. Mahal tapi worth it. Intinya mahal-mahal juga gitu ya. Mahal tapi worth it gimana? Aku salah satu pecinta baju dia juga kalau buat pesta. Karena kan aku bikinnya baju casual. Kalau di pesta aku larinya ke Dian. Dan baju Dian buat ukuran baju pesta sebenarnya nggak mahal. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang mahal ya kalau buat baju pesta. Affordable lah. Gitu. Affordable. Pokoknya bisa dibeli dan memang layak untuk dibeli gitu dengan harga seperti itu. Oke, Dian, saya dengar tadi dari teman-teman bahwa bedanya dengan desainer lain mungkin bahwa Anda itu sudah dipersiapkan oleh orang tua Anda untuk menjadi seorang desainer dari kecil. Dari kecil. Gimana caranya dipersiapkan? Ya, jadi kebetulan Dian Pelangi adalah sebuah label ya yang sudah ada dari 22 tahun yang lalu.
Dan dari awal yang menghandle, yang running bisnis adalah orang tua saya, bapak dan ibu gitu. Tapi dari kecil, dari awal sudah dikasih nama brandnya Dian Pelangi. Jadi Dian dari kecil itu sudah kayak dikasih tanggung jawab gitu. Oh, nih, jadi pokoknya, nama brand itu nama kamu? Iya, nama aku sendiri gitu. Itu di usia berapa, Dian? Waktu itu baru lahir gitu. Baru lahir? jadi Sorry, udah... Pelangi itu benar-benar nama atau itu merek? Namaku Dian Wahyu Utami, tapi karena memang kita fokusnya waktu itu bikin kain pelangi, kain jumputan di Palembang dulu, di Palembang namanya kain pelangi gitu. Jadi dikasihlah nama Dian Pelangi sampai sekarang gitu. Aku memang dari kecil. Dian itu nama kamu ya? Dian nama aku sendiri. Jadi tokonya bahkan baru lahir sudah ada. Sudah ada Diannya. Oke, sekarang usianya berapa? Siap nggak dengar jawabannya? Nanya usia kan? Iya. Siap dengar jawabannya. Tebak dulu, tebak. Emang kenapa? Dia masih muda banget soalnya, lebih muda dari aku. Aku 22 tahun. 22 tahun? Iya. Oke. Tapi begini Dian, maaf nih saya mau tanya nih, apa yang membuat orang yakin? Kalau itu kan memang punya ayah ibu kan. Nah sekarang apa yang membuat orang-orang yakin bahwa kamu memang bisa meneruskan bisnis itu? Ya memang banyak orang underestimate gitu ya. Nah, gimana itu? Dian mah tinggal nerusin usaha orang tua gampang. Pasti kata-kata gitu. itu Pasti keluar banyak kan? banget sih kayak gitu. Tapi menurut aku itu bisa dilihat sekarang ya, meneruskan usaha itu gampang-gampang susah gitu. Jadi gampang karena memang sudah ada lahannya, pekerjaannya udah ada, brandnya udah ada, tinggal nerusin. Tapi susah karena setelah diterusin apakah usaha itu maju, stuck atau mundur gitu kan. Tapi sekarang ya mungkin masyarakat udah bisa lihat lah sekarang Dian Pelangi seperti apa. Karena banyak juga ya orang tuanya kaya kasih perusahaan ke anaknya, orang tuanya meninggal hancur tuh perusahaan. Banyak yang seperti itu kan. Oke, kita tanya lagi dengan Dian nanti, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dian, Anda kan dari kecil didesain oleh orang tua untuk menjadi seorang desainer. Oke, my question is, itu benar-benar passion Anda tidak? Apa jangan-jangan Anda terpaksa sekarang hanya karena bisnisnya jalan aja dengan baik? Aku sebenarnya dari kecil udah sangat akrab dengan fashion ya gitu. Jadi pulang sekolah tuh bantuin ibu jaga toko, terus ada tamu desain-desain baju juga. Bahkan dari dulu dari kecil sama ibu nggak boleh beli baju. Selalu bikin gitu. Ibu mau baju baru, pokoknya aku mau baju baru, desain sendiri. Iya, nggak pernah boleh beli baju? Nggak boleh beli baju. Sama kayak Luno ya? Cuma kita nggak punya duit dulu ya. Jadi dari situ kan selalu kepengen, desain yang baru. Jadi dari situ akhirnya terasahlah bakat fashionnya gitu. Oke, apakah Anda berhijab sejak kecil? Dari SD. Oh, memang sudah dari SD. Jadi dari memang SD itu sudah menyatu ya, iya, memang udah. Sebenarnya sempat lepas juga sih waktu itu waktu SMA. Wow, masa-masa SMA biasa. Iya, jadi waktu dulu aku SD Islam jadi berjilbab, terus SMP aku di pesantren, pas SMA aku masuk SMK Tata Busana, jurusan Tata Busana, dan kayaknya ngelihat temen-temen, wah aduh kayaknya seru banget gitu, bajunya bisa bermacam-macam. Ya udah aku akhirnya tanya sama ibu boleh lepas nggak? Ya udah lepas aja gitu. Jadi sempat lepas. Jadi memang tidak dipaksa harus gitu enggak gitu. Jadi sempat lepas tapi ngerasanya tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ngerasa botak gitu. Jadi emang bener dulu ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi lama-lama ya udah deh tanya sama bapak ibu pengen pakai lagi, jadi alhamdulillah pakai sampai sekarang. Tapi sebenarnya Anda kalau dibuka ada rambutnya kan? Oke. Kisaran bajunya ini sekarang, kalau tadi Saskia kan udah bilang harganya berapa ya, kalau Anda kisarannya berapa? Kalau Dian Pelangi sendiri sebenarnya ada beberapa label ya, jadi nggak hanya Dian Pelangi aja. Kita ada 5 brand. Yang pertama itu ada paling atas itu Dian Pelangi. Yang paling murah berapa, paling mahal berapa gitu? Kalau yang Dian Pelangi sih paling murah sekitar 1 juta sampai 10 jutaan lah gitu. Paling murah 10 juta? Itu paling mahal, 1 juta sampai 10 juta. 1 sampai 10 juta itu yang Dian Pelanginya? Dian Pelangi. Terus kita ada Dian Pelangi Gallery, terus ada DP by Dian, ada Dian Pelangi Kids sama Dian Pelangi Bridal. Nah yang paling murah itu DP by Dian untuk casual, bahan-bahannya lebih ke bahan jersey, bahan kaos, katun. Itu kerudung pun yang 50.000 ada. Ada. Gitu. Oke. Kalau bridal harusnya lebih mahalnya gitu? Bridal make by order aja. Oh, make by order. Iya, make by berarti order ya untuk menikah dan sebagainya gitu. Iya, yang paling laku yang mana?
Yang paling mahal atau laku yang murah? jujur yang DP by Dian gitu. Jadi karena memang murah ya, yang casual gitu. Jadi orang sekali beli kerudung 20, 10 gitu. Jadi memang paling digemari sih yang DP by Dian. Tapi yang paling menguntungkan dan paling Dian adalah yang Dian Pelangi tersebut ya. That's your character untuk sellingnya itu ya. Oke. Apa sih bedanya buatan Dian dengan buatan hijab-hijab yang lain ya? Pokoknya kalau Dian Pelangi itu kalau orang bilang ada 3 kata menggambarkan Dian Pelangi. Ethnic, colorful, unpredictable. Gitu. Jadi, ethnic, saya bisa ngerti. Colorful artinya main dengan warna. Unpredictable-nya di mana? Unpredictable-nya jadi gini. Biasanya kan kalau misalnya orang dengar, oh busana muslim. Biasanya kan yang kebayang, oh yang abaya-abaya, gamis-gamis, dress-dress gitu. Nah kalau Dian tuh lebih out of the box gitu. Jadi lebih main styling. Misalnya kayak abaya, bisa kayak dress di matching dengan cardigan, dengan jaket, atau misalnya celana palazzo, pokoknya intinya main styling lah gitu. Lebih main styling gitu. Jadi orang, oh ternyata gini busana muslim. Jadi unpredictable gitu. Oke. Saya mau kasih lihat juga, ini ada artis Instagram yang terkenal sekali karena dia punya gaya pakaian muslimnya, ya kan? Icon hijab. Dan ini adalah orang Indonesia, Instagramnya sampai ratusan ribu, ya. Namanya adalah Dian Safira. Kita lihat seperti apa isinya. Pernah tahu tidak? Tahu. Tahu? Dian tahu? Iya, Dian kan main Instagram juga. Oh. Apa menurut Dian gimana? Kalau menurut Dian sih, Dian tidak pernah melihat seseorang dari sisi negatifnya ya, jadi selalu lihat yang positifnya lah gitu. Jadi menurut Dian sendiri ya, ini adalah sebuah bentuk membuat hijab to the next level gitu. Jadi syiarnya ke target yang berbeda lagi gitu. Dan inspiring juga sih pastinya gitu kan, dari cara mix and match-nya, terus cara dia styling jilbabnya, warnanya itu. Tapi dari pakaiannya ada sepatunya, ada Hermes segala dan sebagainya, memang kelihatan sekali branded sekali ini ya. Iya memang. Memang branded sekali, kelihatan sekali brandednya. Tapi prinsip dari aku sih, kalau kita effort tampil di depan manusianya gede, pastinya effort tampil di depan Allah harus lebih besar lagi. Beribadahnya lebih besar lagi. Harus lebih besar lagi, oke. Gimana Saskia menurut Anda ya sama ibu-ibu? Kalau ibu-ibu kenapa mesti maksudnya ibu-ibu tuh keren. Aku dari tadi lagi protes, ini udah ibu-ibu. Emang kenapa kalau ibu-ibu aku juga ibu-ibu? Bisa modis juga keren gitu loh. Sama kayak tadi apa hubungannya hijab dengan botak, saya juga nggak ngerti. Sama. Iya, kenapa? Iya buatku ya ya seneng aja gitu kan. Banyak orang yang udah punya anak nggak sempat punya waktu buat dirinya untuk fashion, untuk apa. Kadang-kadang juga aku kalau udah lagi ribet sama si Bill, lagi nggak ada mbaknya juga aku udah nggak sempat buat mikirin fashion gitu. Tapi kalau aku selalu angkat topi sama perempuan yang masih sempat mikirin fashion ketika keluar rumah padahal dia udah punya anak gitu. Oke. Bagaimana dengan masyarakat yang menganggap bahwa hijab itu sebenarnya tidak boleh dimodis-modisin? Karena kan sekarang kalau kita lihat tadi foto-fotonya dan sebagainya, sekarang orang pakai hijab tapi pakaiannya ketat. Pakai celana panjang ketat, baju ketat, lekuk tubuh kelihatan. Bukankah di Muslim tidak boleh hal itu? Memang di busana Muslim banyak pakem-pakem yang harus ditaati lah ya gitu. Tapi menurut aku fashion itu bukan suatu hal yang haram gitu. Jadi love it or leave it. Kalau suka ya pakai, kalau enggak ya udah tinggalin gitu. Asal tetap sesuai dengan syariat Islam gitu. Tetap harus ada ngikutin syariat Islamnya gitu. Tapi nggak harus yang nggak boleh pakai fashion, nggak boleh berwarna-warni, nggak boleh pakai yang ada modelnya dikit gitu. Karena kan fashion itu kan adalah bentuk ekspresi diri gitu. Nah, ya. kalau Jadi, ketat gimana? Baju ketat gimana? Kalau ketat sih buat aku gini ya. Ada orang yang butuh proses untuk menjadi lebih kafah. Lebih kafah tuh lebih ini lagi. Jadi kayak aku dulu pakai jilbab, pertama aku pakai legging, terus aku pakai baju masih ketat. Kan semua butuh proses. Jadi butuh pelan-pelan. Karena buat aku segala sesuatu yang instan, tiba-tiba kita nggak pakai jilbab, berubah pakai jilbab yang jilbabnya kainnya nutup sampai bawah dada gitu-gitu kan. Mungkin kita juga akan kaget. Dan buat aku akhirnya juga orang yang pakai jilbab pasti dia memahami sebenarnya ada syariat-syariat dalam jilbab. Ketika dia memilih untuk pakai yang ketat atau apa, buatku kan yang menilai nanti Tuhan, Allah yang menilai ini boleh apa enggak sih, apa sebagai manusia kita ngingetin aja jangan terlalu ketat. Tapi kalau akhirnya dia tetap memilih untuk ketat atau apa ya udah kembali ke dia aja gitu. Karena
buat aku setiap orang pakai jilbab pasti buat Tuhan, bukan buat manusia. Kalau buat manusia kayaknya repot banget. Ya makanya hubungannya larinya vertikal sebenarnya. Iya. Oke. Tapi pernah tidak Anda mendapatkan protes nih misalnya? Aku pakai gini ya, pernah nggak? Dian pernah nggak? Pasti sih kalau pernah, sering ya kayak. Kalau gue paling sering. Tetap sih orang pasti akan berpendapat ya, masih punya pendapat masing-masing. Tapi menurut aku juga proses, setuju banget kata Kak Iya, memang ada prosesnya. Dan ibaratnya kita tuh kan mau dikasih cahaya gitu ya. Jadi cahayanya nggak bisa langsung jeder gitu. Itu akan mengagetkan dan bisa rusak matanya gitu kalau cahaya tahu-tahu terang. Tapi pelan-pelan baru bisa jelas terlihat. Saskia sendiri pernah ada sering orang diprotes, buat saya kembali lagi, saya pakai jilbab buat Tuhan dan saya yakin yang menentukan saya masuk surga atau neraka nanti Tuhan. Jadi kalau mau ada yang bilang, ih kok begitu gini, ya buat aku itu masukan aja gitu. Jadi ya oke, tapi aku tidak terlalu pusing ke sana gitu. Ya, jadi intinya adalah itu pribadi masing-masing gitu ya, pribadi masing-masing. Karena banyak juga orang yang menggunakan hal seperti itu hanya untuk menutupi sesuatu juga banyak kan? Ya nggak apa-apa, itu urusan dia sama Betul, Tuhan. makanya akhirnya Kayak kan pribadi ada beberapa kan masing-masing. sekarang orang kena masalah, tiba-tiba dia pakai jilbab. Nah, aku melihatnya positif karena setiap orang ketika dia sampai ke titik nol dalam hidupnya, terendah pada hidupnya, pasti dia emang carinya Tuhan. Betul. Dan mana-mana tetap di hitam putih. Saatnya di mana Saskia dan Dian Pelangi akan memberikan Anda yang di rumah sebuah tutorial bagaimana cara mengenakan jilbab dengan gaya atau khasnya masing-masing. Udah disiapkan, hijabnya udah disiapin di sini, kerudungnya udah, dan kita sudah punya voodoo kelinci. Dan kayaknya dia ini agak preman karena pakai anting-anting ya di sini. Saya masih nggak ngerti kenapa orang bisa menyiksa kelinci seperti ini. Tapi biarkan saja. Nah, kita membutuhkan 2 orang wanita di sini untuk membantu proses penggunaan ini. Udah dipilih. Karina. Karina ini adalah apa ya? Dia ini adalah kreatif saya di hitam putih dan baru hari ini cantik banget. Baru hari ini aja make upan cantik banget. Dan kamu magang di Trans 7 ya? Iya. Magang dari sekolah mana tadi? Hah? Dari Unpad. Oke, magang untuk di hitam putih. Iya. Berarti bisa dipelonco dong kalau lagi magang. Ya udah duduk di mana? Kalian mau dipelonco di sini aja. Biar lebih jago makein soalnya. Nah, oke. Oke. Langsung Ya, pakein. aku pengen pakein turban yang kayak aku, pakai bentar deh saya. Oh, ini lebih ke tutorial yang seperti aku pakai, jadi lebih casual. Saya baru tahu ternyata jidat kamu nong-nong ya. Oh, saya baru tahu ternyata nong-nong ya. Aku jilbabnya ya. Kamu udah bagus kayak begini. Coba nengok samping sebentar, nengok samping. Iya, keren banget gitu. Nah, ini cara pakai turban. Nyangkut lagi. Oke. Begini. Ini kayak handukan kalau habis keramas. Diikat. Oh, ini bagus nih begini nih. Bagus kayak gini. Bagus banget. Ini kan dipelonco kan? Jadi terserah kan diapain. Oke, jadi caranya seperti handukan ya, habis keramas diikat. Oke. Diputar. Tancap peniti langsung dari atas ubun-ubun. Kalau kita ada masalah Kalau ini pakai gimana? Jadi tinggal pasang peniti di bawah dagu satu, terus yang sebelah kiri dibawa ke atas. Kiri dibawa ke atas. Serius? Sisanya ke bawah ke bawah dagu, terus agak dijadiin satu gitu, terus naikin sekali. Dalamannya? Depannya enggak. Dia agak protes karena jidatnya besar. Nah kan, tuh kan, langsung minder sendiri ya. Tutup kan. Bagus? Tuh kan dia bagus. Tinggal dikasih satu aja. Jarum jadi Ini kalau benjol bisa nutupin cara dengan gini. Oh iya, kalau pas benjol, pitak pakai atau turban. gimana ya bisa diginiin ya. Udah? Oke, coba berdiri. Luar biasa. Oke, pertanyaannya satu-satu, kalau ini gaya apa? Ini namanya turban. Ini turban. Turban, Oke, yes. tapi banyak ya macam-macam. Sebenarnya banyak macam-macam ya. Ini salah satunya berarti ya? Iya. Oke, kalau ini gayanya apa? Kalau ini lebih ke casual tapi Arabian style. Arabian style. Arabian Arabian. style. Oh, oke, Arabian style. Oke. Anda merasa tidak Anda sekarang terlalu terekspos jidatnya enggak? Sangat ya. Dia belum punya pacar.
Belum punya pacar kan? Belum punya pacar. Oke, boleh tanya ya, ini bentuk muka mempengaruhi nggak? Maksudnya kan kalau kita lihat kan dia nong-nong banget nih. Anda lihat kamera dong, gimana sih? Kayak nggak ngerti syuting aja kamu. Nah, gimana? Bentuk mukanya ngaruh sih. Jadi memang ada bentuk wajah kan, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang oval. Nah, kalau yang oval kalau abstrak gini gimana? Kalau yang ini kan oval ya termasuknya. Kalau oval sih ideal gitu. Jadi bentuk hijab seperti apa aja oke gitu. Tapi kalau misalnya agak chubby atau agak persegi gitu wajahnya, usahakan yang nutupin bagian pipi gitu. Nutupin jadi bagian pipi. nggak terlalu expose. Justru kalau misalnya kayak gini kan ada dalamannya ya. Kalau misalnya jidatnya agak nong-nong dikit gitu bisa pakai dalaman rambut. Tapi jadi ini baju juga harus mempengaruhi ya. Ini soalnya kayak alien sini, gede banget kepalanya. Ngadep kamera, dibilang ngadep kamera, heran. Kalau ini bentuk kepalanya mempengaruhi juga. Aku gak pernah makan orang ya, jadi aku gak bisa menilai juga orang ini bagusnya gimana. Tapi bagus kok ya. Bagus. Kamu merasa bagus nggak? Bagus aja. Ini karena bajunya nggak matching kali ya. Oke, ya memang bentuk wajah mempengaruhi masa depan biasanya. Oke, terima kasih buat Anda berdua, silakan kembali. Nah, saya mau tanya nih, karena udah di sini langsung aja. Yes. Apa sih yang susah dalam nggak pernah makin hijab orang ya? Oke. Apa sih yang susah dalam menggunakan jilbab ke orang lain tuh? Sebenarnya nggak susah sih, tapi kadang kita butuh kalau bisa jangan menggunakan terlalu banyak jarum gitu, karena akan ribet. Terus alasan safety-nya juga kan kurang aman gitu ya. Terus kalau mau buka-buka lagi ribet, makanya kadang orang bilang, ini pakai jilbab tuh ribet ya. Kalau diribetin ya ribet gitu, banyak jarum atau apa. Tapi sebenarnya simpel dan sangat mudah. Sebenarnya simpel dan sangat mudah. Iya. Oke. Terus kalau pakai sendiri gitu, dapat ide dari mana? Saya hari ini mau kayak begini, besok mau kayak begini, itu gimana sih? Kadang eksperimen aja sih gitu. Bahkan kalau pakai kerudung sendiri nggak pernah nyampe yang sejam, 2 jam depan kaca gitu, nggak, paling kan cuma setengah menit juga udah jadi. Tapi suruh ulang bingung biasanya. Biasanya gitu ya. Kalau Saskia kan turban, kenapa? Enggak sih, aku sih tergantung mood sama tergantung fashion hari ini aja. Jadi biasanya juga nggak selalu turban. Sekarang kenapa lagi pengen turban? Karena lagi pengen santai. Aku pakai baju casual banget. Ya jadi turban, tergantung mood aja sih. Oke. Kalau kita bicara di luar agama ya, kita bicara di luar agama. Apakah menurut Anda berdua dengan Anda menggunakan hijab, Anda lebih cantik? Kalau Mas Hanung menilai aku ya. Oke. Kalau Mas Hanung selalu bilang, kalau kamu nggak pakai, dulu aku udah kan syuting sebelum aku pakai jilbab gitu, dan aku selalu merasa, ya skuter. Selebritis sekarang terkenal. Jadi aku maksudnya udah syuting 2-3 sinetron yang panjang-panjang sampai 87 episode. Tapi kalau ketemu kayaknya main sinetron siapa ya gitu. Jadi nggak ada yang spesial kata buat Mas Hanung, nggak unik, nggak spesifik gitu. Malah pembuatan karakter ya. Tapi kalau buat Mas Hanung dengan jilbab, aku justru lebih menonjol karakternya dan buat dia lebih bagus aku pakai jilbab. Oke. Kalau Anda? Kalau dia, kalau cantik sih itu penilaian dari orang. Ya, kalau cantik relatif, jelek mutlak, saya tahu. Kalau dia sendiri sih lebih ngerasa nyaman. Lebih merasa nyaman. Lebih merasa nyaman karena tadi ya, kalau misalnya nggak pakai Anda merasa botak itu tadi ya. Enggak juga sih, tapi lebih ngerasa, ya lebih nyaman aja sih. Lebih merasa nyaman. Oke. Tadi udah ada jawabannya, dan setelah ini Sasha dan Karina yang tadi datang itu akan menggunakan baju koleksi Dian Pelangi. Kita akan lihat seperti apa koleksinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masih di bagian As Your Baby, tapi ini sekarang As Hijab Style. Oke, saya nanya sama Dian dulu. Ini ada yang punya masalah nih. Ini dari Rini Mauli. Bahan jersey, jadi dia nggak terlalu jatuh. Wajar akan selalu jatuh kalau bahannya tuh bahan sifon, satin. Licin jadi, soalnya. Gitu. Atau pakai dalaman rambut, jadi dalaman rambut. Pakai dalaman rambut, pakai ciput. Jadi dia mantep gitu. Biar mantap ya. Oke. Ini dari Anissa UR, model jilbab dan baju hijab untuk orang yang kurang tinggi gimana ya supaya kelihatan proporsional. Itu masalah lu lagi. Kurang tinggi tuh ada yang lebih kurang tinggi aja nggak pernah protes tuh. Oke, gimana caranya pakai hijab supaya nyaman, tidak panas pada saat berpakaian ekstrim? Bahan apa yang harus dipakai supaya tidak panas? Itu kembali lagi ke pemilihan bahan sih. Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari gunakan bahan-bahan yang menyerap keringat seperti katun, jersey gitu-gitu. Jadi pada saat kita berkeringat pun nggak nyeplak gitu keringatnya gitu. Nggak nyeplak ya? Iya, nggak nyeplak keringatnya. Bahasa apa tuh nyeplak? bahasa manusia. Bahasa manusia nyeplak. Oke, saya mau nanya sama Saskia. Saskia, ini dari Tias Santoso.
mau tanya gimana ya kreasi jilbab yang cocok untuk orang gemuk dan pendek lehernya? Yang penting sih kanan, karena ininya udah ketutup sampai sini gitu. Apa itu antem itu? Jadi dalaman jilbab tuh garisnya kan, kalau ini kita ke belakang kan, kalau dia dari sini garisnya. Oh, jadi mengilusikan lekuk wajahnya, iya, jadi ditutup sampai sini. Iya, justru jilbab itu sekarang banyak bisa buat nutupin kekurangan sih. Oh iya. Terakhir, ini juga banyak pertanyaan. Ini biasanya pertanyaan di sini adalah kalau wajahnya bulat, kalau wajahnya gemuk. Biasanya mereka bermasalah selalu seperti itu. Hijab untuk orang berwajah cabi seperti apa? Terus pasti Tapi selalu kan seperti kayak itu. Dian pakai sebenarnya kan buat nutupin pipi juga. Berarti Anda tembem? Sebenarnya iya, Oh, tapi nggak sebenarnya kelihatan, iya, kan? tapi nggak kelihatan. Oh, oke. Nah, tapi kalau ini anaknya nih, kalau style hijab yang bagus untuk muka lonjong, nah, ini mukanya lonjong. Kalau lonjong sih ideal ya Kak ya. Jadi Lonjong model ideal, bisa apa aja model bisa. apapun. Dia pakai turban bisa. Yang jelas kalau gemuk dan tadi lehernya pendek, jangan sekali-kali pakai turban gitu. Jadi akan jadi lucu banget gitu. Karena langsung muka doang Langsung kelihatannya. muka doang. Jadi kalau lonjong lebih fleksibel, bisa pakai turban kayak aku, bisa kayak Dian, bisa segala macam. Iya, betul. Saya pada saat saya botakin aja, saya harus menguruskan badan saya. Karena kalau nggak kayak bakso kelihatan. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan, tapi biasanya... Oh, ini, satu lagi terakhir ya. Hijab warna apa yang cocok untuk kita yang kulitnya tidak putih? Nah, warna apa yang cocok untuk orang yang kulitnya... Misalnya Billy lah, mau pakai jilbab gitu. Menurut aku lebih cantik pakai warna-warna pastel ya. Jadi warna-warna soft, warna-warna pastel. Tapi jangan yang gelap atau jangan yang terlalu shocking gitu. Jadi bagus warna-warna pastel yang anggun, yang girly gitu. Yang girly ya, Iya, cerah gitu benar. ya. Oke. Karena udah hitam, pakai hitam kayak pentol korek nanti ya kan. Oke, ya dan ini tadi saya udah janji bahwa model kita dari Trans juga, Karina dan Sasha akan menggunakan pakaian. Belum disuruh keluar, ngapain mau keluar? Ayo coba. Karina, Sasha-nya udah mau keluar aja, udah mau jalan. Karina dan Sasha akan menggunakan koleksi dari Dian Pelangi. Oke, silakan berjalan gaya model. Jalan gaya model. Set, tangan kanan pinggang. Tangan kanan ke pinggang. Nah, muter ke kanan. Set. Karina, ayolah. Apa sih? Bisa. Set. Jangan kayak bu RT jalan ini. Hah? Sepatu kegedean nggak ada urusan. Ivan Gunawan aja pakai gitu bisa, kok kamu nggak bisa? Dong kayak ibu-ibu pejabat lagi. Apaan? Muter dulu dong. Oke. Coba diterangkan dulu nih sama Dian. Ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Maksud saya orangnya ya. Bajunya maksud saya bajunya. Iya, jadi kalau ini pakai bahan tenun yang dibatik itu nggak terlalu mahal, jadi sekitar 750.000. 750.000. Kalau untuk dressnya bahannya jersey, dia hanya sekitar 250.000 aja. Jadi sekitar sejutaan lah ya semuanya ya. Sama kerudungnya 100.000 lah. Kerudungnya 100.000. Iya. Oke. Kerudung nggak boleh bawa sendiri, Mbak? Boleh ya. Iya. Jadi kalau kerudung sih tergantung misalnya mau styling sendiri itu. Dulu saya begitu soalnya ibu saya ngajarin gitu. Kalau mau makan di restoran bawa minum sendiri gitu. Terus kalau ini batik ya, jadi kelihatan di sini bahwa Dian Pelangi memang ethnic, colorful dan unpredictable, dan ini warnanya lebih cocok buat Mbak ya, jadi berwarna-warna yang agak sedikit gelap. Terus Apanya sedikit gelap? kerudungnya sama jaketnya, gitu. Kerudungnya sama jaketnya agak gelap, jadi dan ada detail payetnya di sini biar orang perhatiannya tuh ke atas gitu, jadi kesannya lebih tinggi gitu. Dan ini jaketnya sekitar 700.000 ya, dan dressnya sekitar 200.000. Jadi sama ya, sekitar 1 jutaan semua ya. Oke, ini adalah karya Dian Pelangi, luar biasa ya. Bagus sekali. Oke. Nah ini termasuk brand Anda yang mahal atau termasuk brand Anda yang murah? Kalau dressnya yang murah, yang jaketnya yang middle. Oh, dressnya yang murah, jaketnya middle. Oke. Kalau yang ini?
Sama, dressnya yang murah, jaketnya yang middle juga. Dressnya murah, jaketnya Iya. middle. Oke. Tapi ini untuk jalan-jalan atau untuk apa ini kalau ini? Kalau ini bisa untuk, jadi kita multifungsi gitu ya. Kalau misalnya mau pakai casual, jadi jaketnya bisa pakai jeans. Atau dressnya bisa dipakein cardigan gitu. Sama juga yang ini, kalau misalnya mau casual, jaketnya bisa dikasih jeans atau celana-celana yang lebih casual, terus dressnya bisa dipakein cardigan. Jadi memang busana muslim tuh harus multifungsi gitu, biar nggak boring, main styling dan lebih banyak digunakan, banyak stylingnya, banyak style. Oke, intinya ada menyesuaikan juga ya dengan semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka semua, luar biasa. Kita udah belajar banyak banget nih ya bagaimana caranya menggunakan hijab, terus berpikir out of the box juga ya. Maksudnya jangan terlalu melulu seperti itu, lama-lama bosan juga ya. Kan tetap aja yang namanya memakai hijab selain untuk Tuhan juga, tapi kan kita juga harus bangga menggunakannya ya kan, harus senang menggunakannya. Terima kasih juga Sasha, Karina, terima kasih, kalian cantik sekali hari ini. Cukup hari ini saja. Ya. Dan kita juga belajar banyak banget tadi dari pembicaraan tentang hijab. Mungkin saya punya berpendapat satu. Mungkin hubungan antara manusia dengan Tuhan itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi tidak diganggu gugat oleh manusia-manusia lainnya. Mungkin gitu ya. Saya Deddy Corbuzier dan inilah Hitam Putih.